ya itu salah satu murid-murid awal saya. Mamanya udah hopeless gitu ya, terserah mau diapain gitu ya. Yang penting terserah mau diapain. Yang penting anak saya ini bisa naik kelas. Gitu. Dan saya terakhir ketemu dia, kaget gitu kan. Gimana udah lulus? Iya udah kok, kerja di mana? Saya kaget, dia kerja di Bank Indonesia. Wow. Shalom Jemaat Tuhan, sekarang kita ketemu lagi di Marketplace Wisdom bersama dengan Evelina Witanama dan Fanny, hai. Yes, dan hari ini kita punya salah satu narasumber kita yang segitu passionate-nya di dunia pendidikan dan mungkin lebih tepatnya kita sebut edupreneur kali ya. Yes. Karena selain seorang yang menjadi guru ya di bimbingan belajar, juga punya konten-konten yang menjadi kreator di YouTube. Sekarang udah 313.000 ya yang subscribe, memang udah banyak banget. Nanti kita akan tanya-tanya ya, tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih bacaan sharing firman Tuhan dari Ko Fandi. Silakan Ko. Oke, jadi tema untuk episode kali ini adalah mengajar anak-anak kok bisa hidupnya cukup gitu ya. Nah, padahal biasanya orang-orang pikir untuk mengajar anak-anak kan ya tidak ada duitnya gitu. Seperti itu. Nah, saya ada 2 ayat di sini, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan juga Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi bagaimanapun masing-masing dari kita harus punya satu core atau satu basic prinsip bahwa masing-masing kita ini harus selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jadi tidak hanya dalam bisnis yang gimana ya, sekarang kan bisnis itu kan kesannya gahar gitu ya, harus gimana bisnis itu keras, bisnis itu susah, bisnis itu harus dengan perjuangan air mata kan katanya cucurkan air mata, banting tulang, peras keringat gitu ya, putar otak. Nah ini kan kesannya itu gimana gitu ya, seakan-akan kok gahar banget. Tapi juga masing-masing dari kita anak-anak Tuhan, kita ini harus ternyata Paulus ingatkan untuk jemaat Efesus untuk selalu rendah hati, lembut dan sabar, dan kasihmu dalam hal saling membantu. Bisa saja kadang-kadang dalam bisnis itu tidak harus kita selalu yang gahar-gahar kayak tadi gitu ya, yang seru-seru kayak tadi, tapi juga kadang kita ini kasih passion gitu ya, kasih ada satu ada satu perasaan yang dilibatkan, ada satu ada satu cinta kasih yang yang terlibat dalam situ gitu. Jadi ketika kita membantu orang gitu ya, tahu-tahu ternyata berkatnya Tuhan, Tuhan buka jalan, berkatnya Tuhan datang gitu ya. Apalagi khususnya dalam hal ini, mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin tidak terlalu berhasil gitu ya dalam bisnis-bisnis yang gahar-gahar seperti tadi, tapi bisa juga harusnya kalau kita seakan-akan minta Tuhan, apakah suatu saat nanti Tuhan mau bukakan aku di dunia-dunia yang dengan compassionate, dengan kesabaran, dengan belas kasih dan sebagainya. Tuhan juga sama-sama Tuhan pelihara kok. Seperti itu, sama nanti ketika dengan narasumber yang kita akan bahas. Tapi intinya bahwa jangan pernah khawatir, itu beberapa di antara kita mungkin tidak harus selalu terjun dalam dunia yang kompetitif, dunia yang tegas, dunia yang penuh gimana gitu ya. Tapi juga dalam dunia yang seakan-akan seperti air tenang, seperti teduh dan sebagainya, itu juga Tuhan pelihara. Semoga ini jadi satu berkat bagi kita, kekuatan bagi kita, apalagi dengan diteguhkan oleh sharing dari saudara kita yang satu ini. Oke, terima kasih sharingnya Ko Fandi. Nah, Ko Riki mungkin bisa nih kenalan sedikit gitu ya, namanya, sekarang aktivitas paling seringnya apa, dan mungkin bimbingan belajarnya juga boleh diinfo, silakan. Ya, halo semua, nama saya Riki Riyandi. Saat ini saya dipercaya sebagai coach di dalam pengembangan family di GMS Bekasi. Saya juga aktif sebagai pemilik bimbingan belajar, namanya Bimbel Smart ya, boleh disebut ya? Boleh. Kita juga hadir secara offline maupun secara online ya, lewat YouTube, lewat media sosial seperti itu. Kita juga punya website Bimbel Smart juga. Ini menarik banget ya, karena maksudnya gini, memang pekerjaan menjadi seorang guru itu adalah istilah kata tuh yang mulia, jasa gitu ya, jasa yang mulia sekali gitu. Tapi kan anak-anak pada zaman-zaman SD, SMP itu kan nggak mungkin kepikiran gitu ya mau jadi guru atau apa. Nah itu Koko bisa ceritain sedikit nggak kayak perjalanan Koko akhirnya menjadi guru bimbingan belajar sampai terpikir untuk menjadi konten kreator dan sampai sekarang ini punya website segala macam. Oke, ya. Saya juga sama tadi yang disebut ya, SD, SMP, SMA, sekolah, apalagi kuliah kan, saya backgroundnya di teknik kimia, itu tidak sama sekali kepikiran akan mengajar pada akhirnya.
Jadi ada satu cerita di mana ketika saya lulus kuliah dengan background nilai yang baik ya, waktu itu saya punya harapan yang tinggi terhadap pekerjaan saya, di mana saya pengen juga bekerja di perusahaan yang besar. Impian saya waktu itu adalah di perusahaan oil and gas. Nah, tapi ada rencana Tuhan gitu ya, rencana Tuhan di mana waktu itu terjadi krisis global ya, krisis di Eropa, di mana banyak perusahaan besar itu halt recruitment. Di mana saya udah setengah 2008. Waktu saya sudah setengah tahap gitu ya, udah interview user, tiba-tiba nggak ada kabar. Saya follow up, mereka bilang, oh sorry, rekrutmen tahun ini di hold semuanya. Sampai kapan? Belum tahu gitu kan. Nah akhirnya itu sempat di tengah-tengah menunggu gitu ya. Sebenarnya mama saya sih yang ngomong gitu ya, udah kamu ngajar aja gitu kan, ngajar sambil ngisi waktu menunggu pekerjaan. Cuman karena saya gengsi kan, masa udah capek-capek kuliah gitu ya, apalagi terkenal susah gitu kan jurusannya, masa cuma ngajarin pelajaran SMA gitu kan, pelajaran SMP, apalagi anak SD gitu kan, yang dalam tanda kutip ya nggak perlu sarjana teknik kimia gitu kan buat ngajar. Nah di situ saya menolak lah gitu ya, tidak mendengarkan kata mama saya. Ya sampai pada akhirnya ya menunggu berbulan-bulan nggak dapat kerja juga. Wah. Itu yang di depan tangan ya? Iya. Depan mata itu ya? Iya, jadi ada baiknya juga taat sih sama orang tua. Ternyata rezeki ya sampai sekarang. Iya, jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya pun juga waktu sekolah itu saya juga suka untuk mengajar teman-teman gitu. Jadi sebenarnya sudah ada pengalaman, ya. Tapi itu ya tidak disengaja, dalam arti mereka cuma nanya, saya sekedar jawab gitu. Tapi mereka suka gitu dengan cara saya mengajar, cara saya menjelaskan gitu, dibandingkan mereka tanya langsung ke dosen atau ke guru gitu. Dan mereka beberapa sih ya memuji, tapi saya anggap itu sebagai baik-baikin doang gitu ya. Iya, ambil hati gitu. Sebentar kamu bisa tanya lagi. Bisa tanya lagi, gratis kan. Ya, jadi saya anggap lalu lah. Nah, makanya di dalam perjalanan hidup saya itu saya akhirnya sempat kerja di perusahaan consumer goods ya. Nah, disitulah titik balik di mana saya mulai ngajar sebenarnya. Jadi sampingan. Iya, sampingan. Awal mulai juga bukan inisiatif saya, tapi ada tetangga yang minta diajarin anaknya level yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah itu saya tertantang di situ. Apalagi ketika saya dalam prosesnya sekali dua kali gitu ya, melihat bagaimana dia bisa mengerti pelajaran yang harusnya tahun depan dia baru belajar. Nah disitulah saya merasa bahwa ternyata dengan cara penyampaian yang baik ya, maksudnya dengan talenta yang Tuhan kasih gitu lewat saya, mereka tuh bisa ngerti gitu, dan saya senang gitu melihat ada rasa senang ketika ada sesuatu yang menurut mereka rumit tapi ternyata enggak gitu loh, setelah dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana seperti itu. Nah sampai singkat cerita akhirnya mulai dari satu anak ya, saya memberanikan diri untuk membuka yang lebih gitu ya, maksudnya mulai lagi, lagi. Jadi benar-benar diresmiin lah gitu ya, buka bimbingan belajar gitu. Nah, ya bagi brosur, kasih tahu orang-orang, ya mulai perlahan-lahan datang. Nah tantangan pertama itu yang datang adalah murid yang tidak naik kelas. Yang udah bermasalah ya. Iya, tidak bermasalah. Nah itu saya langsung, aduh bisa nggak gitu kan ya. Tantangannya berat banget, berarti kan jangan sampai dia nggak naik kelas lagi gitu ya. Ini firman Tuhannya yang tadi Koko sharing jadi nyambung. Nyambung ya. Jadi saya keinget ya itu salah satu murid-murid awal saya. Mamanya udah hopeless gitu ya. Terserah mau diapain gitu ya. Yang penting terserah mau diapain. Yang penting anak saya ini bisa naik kelas katanya. Nah saya coba ajak ngobrol dari hati ke hati, maksudnya kesulitannya di mana sih gitu. Terus saya jelasin kan, oh kalau kayak gini tuh gini. Akhirnya dia bisa gitu loh. Dia bilang, oh kok ternyata nggak susah ya kok ya gitu kan. Saya bilang, iya kamu nggak usah punya paradigma yang sulit dulu di awal gitu. Saya jelasin satu-satu ya tentang math sama science gitu kan.
ya puji Tuhan dia naik kelas. Puji Tuhan naik kelas. Dan nilainya lumayan tidak mengecewakan gitu. Tidak mengecewakan lah. Dan Sip. dan saya terakhir ketemu dia itu nggak sengaja ya di salah satu resepsi teman saya, ternyata dia itu saudara sepupunya teman saya gitu. Kaget gitu kan, gimana udah lulus? Iya udah kok, kerja di mana? Saya kaget, dia kerja di Bank Indonesia. Padahal yang tadinya nggak naik kelas, terus udah lama lost kontak ya. Saya pikir ya, yang penting ya kuliah lah gitu ya. Yang penting bisa dapat pekerjaan yang cukup baik gitu ya. Ternyata saya sampai kaget, ya sangat baik sekali. Saya sampai kagum sendiri, gimana caranya? Seleksinya kan ketat banget ya buat kerja sampai di sana gitu. Dia rencana mau ambil S2 lagi gitu loh, ke luar negeri. Saya ternyata bilang, jadi suka belajar dia. Iya, dia suka belajar. Dia sempat ngomong sih, thank you ya kok udah ngajarin saya dulu. Saya sampai terharu gitu loh. Maksudnya dia masih ingat gitu dengan apa yang saya simple mungkin ngajak dia ngobrol. Maksudnya ketika dia lagi sulit waktu itu dan dia masih ingat gitu loh. Saya seneng banget gitu ngedengarnya. Nah itu salah satu hal yang mungkin guru-guru lain juga pasti merasakan ya, gimana kalau ketemu muridnya yang pernah bermasalah mungkin, atau yang wah kalau orang dunia mungkin lihat ini orang mah hidup aja udah bagus gitu kan, maksudnya nyusahin gitu, maksudnya lebih baik lebih baik nggak usah hidup gitu ya, karena nyusahin. Atau tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Iya itu prinsip sekali. Iya, jadi ternyata bisa berubah loh orang gitu loh dengan cara yang baik gitu ya. Lebih efektif ya. Saya juga banyak mendapatkan nilai-nilai juga dari gereja sebenarnya, bagaimana ya kayak tadi yang Ko-Fandi share ya, sabar, lalu juga gimana kita tuh kalau di posisi dia seperti itu. Nah itu mungkin kelebihan saya gitu ya, yang bukan cuma sekedar pengetahuan tapi juga kasih ya. Iya, sabar ya. Bisa sabar gitu lah, bisa mengerti dalam tanda kutip posisi dia seperti apa. Makanya salah satu misi juga Buka Bimbingan Belajar gitu ya, supaya mereka nih yang merasa susah di awal itu terbuka gitu loh paradigmanya, dan ternyata apa yang mereka pelajari sekarang tuh bakal berguna suatu saat nanti. Ya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah sampai saat ini Tuhan, puji Tuhan ya, Tuhan tambahkan jumlah muridnya secara offline, dan juga Tuhan bukakan lewat online gitu ya. Melalui pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ada buka online. Nggak tahu gimana ceritanya nih. Kan kita taunya ada 1.700 video ya yang dibikin. Itu produktif sekali loh. Ada 3.000 video. 3.000 video. Ya, jadi awal mulanya memang saya ketemu sekelompok murid offline saya, di mana mereka ini ya dalam tanda kutip mungkin males juga ya. Jadi dijelasin hal yang sama berulang-ulang tuh nggak ngerti gitu. Ya biasalah gitu ya. Nggak ngertinya karena memang mereka nggak masuk kuping, atau udah masuk tapi nggak ngerti juga gitu ya. Nah akhirnya saya capek kan ngejelasin hal yang sama berulang-ulang. Nah saya berpikir ada nggak ya cara supaya saya tuh nggak buang-buang waktu dalam tanda kutip. Mereka tuh lebih efektif dan efisien belajarnya. Jadi ketika ketemu saya tuh langsung apa yang mereka nggak bisa gitu loh. Nah saya cari cara bikin yang namanya video pembelajaran itu. Nah medianya waktu itu pakai YouTube. Nah jadi saya upload di YouTube, lalu saya kasih nih linknya kan, ayo kamu tonton dulu 5 kali 10 kali gitu kan, masa nggak ngerti juga gitu ya, daripada di sini buang waktu 10 kali kan mendingan di rumah gitu kan. Nah ya puji Tuhan membantu dia gitu loh. Nah saya mulai dari situ, jadi apa yang dia bingung saya bikinin, cuman karena YouTube itu open, murid lain lain pada suka juga video saya, cara saya menjelaskan. Nah saya kepikir mau bikin sistematis, jadi semua yang saya bisa gitu ya, kayak matematika, fisika, kimia, saya mau bikin semuanya dengan yang sistematis gitu. Tapi juga kebayang ada berapa video yang bakal saya bikin gitu ya, jadi banyak banget gitu kan, dimana waktu itu pun tidak sesimpel sekarang ya cara bikin video. Jadi takes time banget waktu itu effortnya untuk bikin satu video tuh mungkin 1 bulan dulu. Apalagi kalau ada perfeksionis di dalamnya, nah itu lebih lama lagi ya. Benar sekali. Kalau ada noise biasa saya langsung stop, delete.
Wah, jadi satu kali take berapa banyak kali take? Waktu awal-awal bisa 10-15 kali satu video. Makanya saya sampai capek sendiri kadang. Bisa 2 jam gitu buat video 5 menit aja gitu. Lalu waktu itu otodidak ya dan amatir juga kan? Iya, pakai handycam atau pakai gimana? Enggak, pakai waktu itu udah pakai iPad sih. Cuman saya belum ketemu seperti headset gitu ya buat meminimal noise. Jadi susah banget supaya nggak ada noise waktu itu. Jadinya saya perfeksionis kalau ada noise. Yang paling nyebelin sih kalau udah mau selesai, tukang bakso lewat. Nah, itu nyebelin banget tuh. Nyebelin tuh karena jadi lapar atau nggak bercanda? Suaranya itu ya. Jadi masuk, iya. Tek-tek ya. Tetangga klakson lah, gitu. Udah cari waktu. Anjing menggonggong. Iya, jadi saya selalu dulu nggak ngerti editing ya, jadi saya selalu stop, delete dan itu langsung jadi moodnya tuh berubah. Jadi bete ya? Iya, biasanya saya udahlah besok aja gitu. Jadi makanya lama tuh bikin video. Satu video bisa lama. Nah, bisa jadi 3.000. Iya, nah itu puji Tuhan sih. Jadi saya bikin planning ya, saya bikin target dalam 1 tahun saya mau selesaiin ini gitu ya. Walaupun sulit di awalnya, ya belajar bikin skrip gitu ya, kayak apa yang mau dibagiin. Jadi kayak ya kayak kita mau ngajar lah gitu, tapi lebih di planning dan lebih sistematis. Walaupun susah awalnya, ya namanya ngajar offline plus bikin online pasti perlu ekstra waktu lah sampai tengah malam. Biasanya waktu favorit saya tengah malam karena hening. Jadi recordingnya biasanya tengah-tengah malam tuh ya, jam 12 ke atas kayak gitu. Nah disitulah effort saya mulai enjoy juga bikin video. Ya puji Tuhan dalam waktu sekitar 4 tahun ya bisa jadi sampai ribuan video. Video ya. Itu berarti Koko komitmennya kayak misalnya seminggu berapa kali video atau gimana? Ya awal-awal kan sebulan 1. Sebulan 1, oke. Terus 2 minggu 1. Oke. Seminggu 1. Seminggu 2 sampai seminggu setiap hari. Setiap hari 1. Gitu. Wow. Sampai setiap hari 1. Pantas 3.000 ya kok, karena 1 tahun kan cuma 300 hari ya. Jadi 365 hari. 365. Lebih sih sebenarnya, ada yang sehari itu bisa dapatnya banyak lah gitu. Jadi dulu cuma sehari 1, sekarang sehari sekali tag bisa 10 misalkan kayak gitu. Jadi saya simpan beberapa buat publish di hari-hari berikutnya kayak gitu. Jadi teman-teman baby step itu penting gitu ya. Jadi langkah kecil, betul. Gimana? Iya. Lalu akhirnya tidak melakukan apa-apa. Iya, tapi seperti ini juga boleh nih. Gitu ya. Mulai dari 1. Sebulan 1 ternyata intensitasnya ditambah. Skillnya juga nambah kan. Skillnya jadi nambah. Udah sehari bisa langsung beberapa. Iya kan? betul. Tapi bisnis emang begitu ya kok ya. Selalu dimulai dengan menjawab kebutuhan dulu. Terus ketika ditekuni banyak yang ditambahkan akhirnya ya. Betul. Nah ini salah satunya adalah value proposition gitu namanya. Jadi kliennya itu punya sakit kepalanya, gitu. Klien itu punya problem, gitu. Nah tergantung kita ini punya obat sakit kepalanya nggak. Nah begitu divine connection di situ uangnya ada. Benar. Gitu. Benar gitu. sekali. Ya, oke. Lanjut. Keren. Nah itu bicara mengenai bagaimana Koko bisa sampai di titik ini gitu kan. Betul. Nah sekarang ketika Koko udah menjalani ini selama 13 tahun ya Kok ya? Kurang lebih 13 tahun. 13 tahunan gitu. Koko merasa menemukan satu passion besar nggak sih di sini? Iya, jadi di awal saya mulai ngajar, itu pun saya sudah mulai merasakan ada passion di dalam pendidikan. Dimana saya suka mengajar dan lebih seneng lagi kalau yang diajar ngerti. Kalau cuma suka tapi yang diajar nggak ngerti, berarti ada yang salah dengan saya. Jadi disitulah saya menemukan passion. Jadi waktu saya kerja sambilan dengan mengajar, jadi after office itu sampai malam biasanya saya ngajar, dan habis selesai ngajar saya harus siapin materi lagi buat besoknya. Jadi kerja keras banget waktu 2 tahun pertama itu ya, sampai satu titik Tuhan percayakan lebih dari muridnya, jumlah siswa offline bertambah dan saya harus pilih gitu, karena ini udah mentok di offline dan kerjaan juga harus fokus gitu ya, tuntutannya lebih. Jadi persimpangan jalan nih. Persimpangan jalan. Ya, saya berdoa dan putuskan bahwa passion saya di arah pendidikan dan saya memutuskan resign sampai akhirnya fokus di sini ya. pendidikan. Berarti Koko sejauh ini digerakkan oleh apa nih kalau bahasanya visi bahwa
ingin apa kok? Visi besarnya Koko ini sebenarnya di dunia pendidikan ini? Iya, dunia pendidikan. Sebenarnya saya ingat satu quote dari salah satu profesor ya. Waktu zaman saya sekolah dulu itu terkenal banget namanya, boleh sebut ya? Profesor Yohanes Surya. Dia tuh seorang fisikawan dan penulis buku juga. Dan dia ketua tim Olimpiade Fisika waktu itu. Karena saya ikut Olimpiade Kimia, jadi saya tahu juga dia Olimpiade Fisika. Dia ada satu quote yang bagus. Dia bilang tidak ada murid yang bodoh, tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada hanya siswa atau murid yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik dan guru yang berkualitas. Wow. Sampai merinding aku dengarnya, keren. Jadi dia punya misi itu mengambil anak dari pelosok, waktu itu Papua, dari Papua, di pelosok-pelosok yang benar-benar nggak bisa baca tulis, dibawa ke Jakarta, dia didik bisa ikut Olimpiade Fisika. Dan juara loh. Dan juara. Jadi dia buktikan bahwa sebenarnya tidak ada orang yang bodoh. Nah, itu sangat menggugah saya. Saya merasa yang selama ini saya temui murid-murid, saya nggak bisa lah, memang saya bodoh. Itu salah gitu loh. Salah gitu. Mungkin karena mereka belum ketemu aja sama guru yang baik, yang tepat, dan dari paradigma mereka juga harus dirubah seperti itu. Nah, makanya itu salah satu misi saya untuk mengubah paradigmanya si siswa, siapapun yang saya temui, atau bahkan lewat video online saya, bahwa kayak math science ya bagi lebih dari 50% lah siswa bilang itu susah gitu ya. Nah, padahal ternyata enggak sesusah yang mereka kira. Padahal sebenarnya poinnya adalah bukan dipaksa untuk menguasai matematika, fisika, kimia gitu ya. Tapi lebih ke mereka kan sebenarnya sekolah itu kan belajar membangun karakter mereka ya. Bagaimana ketika menghadapi sesuatu yang mereka nggak suka tapi mereka tetap paksa, ada effort dan bisa melewati gitu ya dengan baik gitu ya, dengan mindset yang benar, itu yang akan melatih mereka kalau nantinya di dunia pekerjaan gitu ya, itu kan real world-nya mereka. Kan kalau kita kerja kan nggak bisa milih ya, dikasih bos kerjaan ya mau bilang nggak bisa resign gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti kan kita juga akan berusaha mengerjakan semaksimal mungkin walaupun mungkin kita nggak suka gitu loh. Nah, saya selalu tekankan bahwa bukan masalah rumusnya susahnya ini gitu loh, tapi bagaimana kalian tuh memaksa diri kalian walaupun kalian nggak suka di awal, tapi ternyata kalian bisa loh gitu loh, dengan effort dan juga ketekunan ya, kerja keras seperti itu. Jadi misi terbesarnya adalah mengubah paradigma mereka sebenarnya sebanyak mungkin lah gitu ya siswa, dan juga membagikan apa yang saya punya dan saya bisa gitu ya, yang Tuhan percayakan lewat saya, bisa menjangkau lebih sebanyak banyak mungkin siswa-siswi di Indonesia supaya mereka juga bisa suatu saat membanggakan Indonesia. Amin. Gitu ya. Sekarang saya mau tanya gini Bu, bagaimanapun ini namanya marketless system ya, jadi pasti teman-teman juga nanya, oke tadi masalah persimpangan tadi ya, gitu kan. Ada quote juga sih, gantungan cita-citamu setinggi langit tetapi dengan kakimu berpijak di tanah. Maksudnya gini, jangan sampai ketika persimpangan gini terus belain passion tapi nanti ujungnya nggak ada duitnya dan akhirnya hidupnya susah gitu loh. Nah, sampai keyakinan mana Bro Riki ini, oke, saya tetap dalam stay di passion ini karena passion ini juga sudah mulai kelihatan nih, ada profitnya atau masa depannya cukup oke gitu ya, gitu. Dan ternyata setelah dijalani juga cukup oke. Itu kan beberapa teman yang nonton ini pasti juga gitu. Bisa jadi mereka ada di persimpangan jalan, mereka sedang berpikir aku mau hidup kerja yang biasa-biasa mainstream, atau aku mau di tempat di mana Tuhan taruh visi hidupku di sana dan aku mau totalitas di sana, dan aku yakin pemeliharaan Tuhan, tetapi aku juga tahu dalam keseharian hidupku ini cukup untuk aku hidup, atau bahkan aku bisa dapat profit dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi memang sulit ya kalau di persimpangan seperti itu. Ya. Cuman waktu itu saya juga berkalkulasi juga gitu ya, dimana apa yang saya dapat dari BIM yang belajar waktu itu sudah berkali-kali lipat dari yang di pekerjaan. Itu kuncinya. Oh iya. Kok nggak cerita dari tadi? Tapi sebenarnya nggak berhenti di situ sih, karena yang namanya BIM yang belajar kan pasti naik turun. Ya, nah itu saya sudah memikirkan strategi. Nantinya saya ini mau bisa di-share juga nih. Iya, nantinya teman-teman yang
Ya itu yang nggak stabil tadi. Iya, nantinya mau seperti apa? Freelance gitu ya. Iya, jadi memang bagi yang bekerja ya terutama mau switch ke entrepreneur gitu ya, atau ke passionnya gitu. Iya, atau ke passionnya, ada baiknya sih berjalan di dua kaki dulu, seperti saya gitu. Jadi berjalan di dua kaki dengan yang apa yang kita bisa lakukan gitu loh. Nah, ketika memang sudah menghasilkan dan kita tahu arahnya mau kemana, bukan cuma sekedar oh yang di sini gaji lebih besar dapatnya lebih besar dari gaji langsung switch gitu ya. Tapi kita harus lihat juga tantangannya dan kemungkinan yang bakal terjadi seperti itu. Nah, itu saya berpikir strategi ke depannya adalah kalau sekarang Tuhan percayakan kapasitas A misalkan, nah saya bagaimana cara melipat gandakannya jadi 2 kalinya, 3 kalinya seperti itu. Apa yang harus saya bangun kayak gitu. Nah, itu saya memikirkan bagaimana saya rekrutmen pengajar baru, lalu saya mempersiapkan modul, saya mempersiapkan tempat kayak gitu. Jadi ketika saya mau resign itu saya sudah planning dalam berapa tahun saya pengen punya tempat yang lebih besar, saya pengen punya target muridnya sekian kayak gitu. Dimana memang bisnis pendidikan ya yang saya jalani itu cukup menjanjikan sebenarnya, karena yang namanya bisnis jasa itu kan modalnya kecil sebenarnya. Modal barangnya ya paling besar itu di tempat sebenarnya seperti itu. Nah, itu sudah saya persiapkan di awal dan ya saya berdoa kalau Tuhan mau gitu ya saya kerjakan ini, saya minta Tuhan sertai juga. Jadi doa itu juga penting, paling utama sih doa. Tapi di sini saya belajar ya bahwa sebenarnya ya, tapi saya yakin juga Bro Ricky itu mengalami juga bahwa visi itu jauh lebih penting daripada uang. Uang itu ya berkat yang paling murah lah. Tapi begitu visi itu dijalankan, Tuhan akan kasih provisi kan. Asik. Ya. Betul. Nah, mungkin sebelum ini boleh Bro Ricky atau Ko Ricky doakan buat para jemaat yang mungkin saat ini sedang ada di persimpangan jalan, bingung harus membela passion, tapi mungkin secara pertimbangan yang lain belum terlalu valid gitu ya. Betul. Silahkan Ko Ricky. Oke, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat kasih karunia Tuhan untuk kehidupan kami sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini di persimpangan jalan, aku lepaskan berkat, biar hikmat Tuhan mengalir untuk kehidupan mereka Tuhan. Biar Tuhan yang tunjukkan, Tuhan yang tuntun kehidupan mereka, supaya biarlah jalan Tuhan yang mereka pilih bukan hanya sekedar dari segi duniawi Tuhan, tapi juga ada hal rohani, ada maksud besar daripada rencana Tuhan yang Tuhan taruh atas kehidupan mereka lewat pilihan yang akan mereka ambil ini. Aku berdoa supaya mereka bisa mengambil keputusan yang benar, ada damai sejahtera daripada Tuhan, dan yang terutama juga ada penyertaan dari Tuhan atas kehidupan mereka. Dan biarlah ketika mereka sudah memilih, Tuhan yang sertai, dan Tuhan buat mereka menjadi lebih besar, semakin diperbesar kapasitasnya, menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu Tuhan. Kami terima setiap berkat penyertaan dari Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah. Thank you Bro Ricky. Kita yang dengar aja kita terberkati juga loh untuk mengejar passion, dan lebih dari passion sebenarnya kita bisa bilang juga panggilan sebenarnya, panggilan yang Tuhan taruh visi. Oke, terima kasih Ko Ricky, terima kasih juga Ko Fandi, dan juga buat semuanya yang sudah nonton. Pastinya kita akan ada yang lebih seru lagi di next episode. Jadi tetap nantikan hanya di Marketplace Wisdom. Jadi jangan lupa like, share dan komen sebanyak-banyaknya. Oke. Bye bye, God bless. Bye, God bless you.